Gerak sedikit, aku tembak kau. Ini mau apa? Ayo, ikut aku. Pergi kemana? Temui Kuo Jin Seong. Kamu siapa? Siapa aku? Baiklah, akan kuberitahu. Aku putri tertua keluarga Kuo, bertanggung jawab atas gudang perak. Pencuri kecil, hari ini nasibmu sial. Jatuh ke tanganku. Ayo. Aku buta mata. Nona besar. Aku salah. Aku kembalikan, boleh? Tidak boleh. Ini bukti kejahatan. Pegang. Pegang. Ayo. Eyo. Yun Xiu seharusnya sudah datang, Tuan. Jangan-jangan wanita ini kabur? Nona, kamu ini sebenarnya ngapain? Aku ngapain? Aku khusus menangkap pencuri besar sepertimu. Berhenti. Bukannya kamu jago mengintai? Ruang belajar Tuan Kuo di mana? Sana, ke sana. Sana. Ayo. Jauhkan pistol itu. Jauhkan biar kamu bisa lari. Aku tidak lari. Jangan tembak. Tembak? Sekarang takut? Waktu mencuri emas, beraninya besar. Lihat kamu, sok jagoan. Tampangnya rapi, tapi kerjanya begini. Aku berubah. Nanti tidak lagi. Muda-muda tidak belajar yang baik. Itu kamarnya. Ayah. Depan. Angkat tangan lebih tinggi. Sial. Jatuh ke tanganku. Tuan Kuo, cepat panggil orang. Aku menangkap pencuri besar. Turunkan pistolmu. Cepat panggil orang. Lihat, dia masih pegang emas. Ayah. Begitulah, aku dikira pencuri. Dibawa ke sini oleh pahlawan wanita kita. Ini baru Putri Higuiki. Tuan Kuo, seperti kata pepatah, pencuri besar mudah ditangkap, pencuri dalam rumah sulit dihindari. Tempat penting seperti gudang perakmu harus dijaga lebih ketat. Betul. Kian, kamu dengar tidak? Lakukan seperti yang diperintahkan Nona Yun Xiu. Ya. Ayo, bawa ini ke bawah. Tuan Kuo, aku dengar kamu baru pulang dari kuliah di Jepang. Betul. Kamu tidak curiga padaku lagi kan? Tidak. Maksudku, aku ingin mendengar kamu berbicara bahasa Jepang. Aku bicara pun kamu tidak akan mengerti. Cobalah bicara sedikit. Baiklah, aku akan bicara sedikit. Rubah yang paling licik pun tidak bisa lolos dari pemburu sepertimu. Buruk sekali. Bahasa Jepang benar-benar buruk. Apa artinya? Kira-kira artinya adalah, rubah yang paling licik pun tidak bisa lolos dari pemburu sepertimu. Maksudmu aku? Ayah, aku dengar. Aku perkenalkan. Ini istrinya, Sinteng. Nona muda ya? Sinteng. Cantik sekali, benar-benar Sinteng. Tadi kamu dengar tidak? Aku memegang senjata dan mengancam tuan muda kamu. Kamu ketakutan, kan? Ayo, cepat duduk. Kamu juga jangan panggil Nona muda terus. Panggil kakak ipar. Tidak bisa, aku memanggilmu tuan muda. Panggil kakak ipar tidak sesuai. Kalau begitu, kamu juga jangan panggil aku tuan muda. Bagaimana? Sinteng, ini Yun Xiu. Halo. Tuan muda, Nona Yun Xiu ini cantik sekali. Biasa saja, nomor 3. Aku rasa aku memakai bajumu, kan? Kamu belum melihat aku memakai bajuku sendiri. Sangat cantik. Tadi di depan pintu. Meskipun aku melihatmu memakai baju yang kotor dan compang-camping, seperti pengemis, tapi dari raut wajahmu, aku melihat kecerdasan dan kecantikanmu. Makanya Tuan Kuo tahu barang bagus. Itu bisa terlihat. Nanti aku akan menjam kamu. Aku akan mengeluarkan semua makanan enak di rumah kami, dan menyiapkan kamar yang bagus untukmu. Baik. Sinteng, ambilkan semua peralatan make-upmu, dan berikan kepada Yun Xiu. Baru. Aku udah cantik alami dari sononya, gak pernah butuh itu. Itu sih kelihatan banget. Nona Yun Xiu emang cantik alami. Jangan ngibul deh. Bapakku aja bilang, mulut sialanku ini bakal bawa celaka buatku. Tuan Kuo, aku hargai niat baikmu. Makanannya beneran gak bisa aku habisin lagi.
Kamu tahu tadi aku makan berapa banyak? 1 ayam, 1 paha kambing, 2 mangkok mie dao xiao. Kalau aku makan lagi, aku bakal... Waduh, tadi sikapmu megang senjata gitu. Kayak Wusong. Wusong kan pakai ilmu bela diri, ditambah minum buat nekat. Aku cuma pakai kecerdasan. Yunxiu, kamu bikin aku mati ketawa. Biasa aja, juara ketiga. Semuanya tahan posisi. Chun Feng. Aku bahkan gak nemuin jenazahmu. Gimana aku berani pulang ke Gang Shuiche? Kamu ada di mana sih? Yunxiu. Liao Chunfeng. Liao Chunfeng, kamu sadar. Syukurlah. Kamu tahu nggak udah pingsan berapa lama? Bikin orang kaget setengah mati. Ini tempat apa? Ini Shanghai. Shanghai? Karena lukamu parah banget. Jadi terpaksa dari rumah sakit lapangan, kamu dibawa ke Shanghai. Apakah kompi kita berhasil pertahankan posisi? Berhasil. Justru karena ketahanan kompimu. Pasukan bantuan bisa punya waktu berharga. Pertempuran ini kita menang telak. Bagus, syukurlah. Kamu siapa? Aku kasih kamu minum dulu, baru pelan-pelan cerita siapa aku. Ayo, pelan-pelan. Terima kasih. Namaku Guo Xiaoyuan. Berdinas di seksi investigasi partai wilayah Shanghai. Tugas utamaku ke garis depan kali ini ya evakuasi korban. Karena lukamu parah banget, jadi aku dari rumah sakit lapangan. Bawa kamu ke Skibi ke Shanghai. Kalau gitu, kamu yang nyelamatin aku? Bukan aku yang nyelamatin kamu. Beberapa prajurit kecil dari kompi lain menemukanmu di bawah tebing, melihatmu masih bernafas. Lalu membawamu ke rumah sakit lapangan. Mereka bilang kau adalah komandan kompi penembak jitu, Liao Chunfeng, dan bilang kau adalah pahlawan besar. Tapi mereka pergi setelah mengantarmu, tanpa meninggalkan nama atau nomor kesatuan. Pergi.
Aku sepertinya ingat. Saat aku ditandu. Sepertinya samar-samar mendengar mereka bicara. Beberapa kawan dari grup partai kompimu gugur, 3 orang gugur. Kalian? 5. Dalam pertempuran ini, partai kehilangan banyak. Semua kawan grup partai kompi kedua gugur. Revolusi memang butuh pengorbanan. Kita kaum komunis tidak boleh takut berdarah dan berkorban. Kalian adalah komunis. Jangan bicara dulu, istirahatlah dengan baik. Sedang mencari kalian di mana-mana. Mencari kalian kaum komunis. Jadi, nasibmu memang baik. Kalau orang lain, belum tentu bisa bertahan. Terima kasih. Sudah. Melihatmu saudara kolega. Tugas terpentingmu sekarang adalah memulihkan kesehatan, jangan pikirkan hal lain. Semua di sini akan kuatur. Aku akan merawatmu dengan baik, tenanglah. Istirahatlah, besok aku akan menjengukmu lagi. Pergi. Bertahanlah. Harus bertahan. Serang. Serang. Mundur ke gunung. Mundur. Bertahanlah. Aku tidak mati. Tidak, anggap saja aku sudah mati. Mulailah hidup baru. Itu juga sudah disiram. Sebentar lagi selesai, Tuan. Bunga yang sama ini. Ini hampir mekar, yang itu tidak ada apa-apanya. Itu wajar, Xinghua juga bunga. Bunga persiku juga bunga, lihat betapa segarnya bunga orang. Lihat bungaku, sudah layu dan rusak. Xinghua juga lahir di musim semi kan? Ya, lahir di musim semi. Iya, aku ingat waktu itu, seluruh gunung putih. Sangat indah. Aku ingat di Shenxi ada lagu rakyat. Bagaimana nyanyinya ya? Bunga persik merah, bunga Xinghua putih. Sangat tidak enak dengar. Tidak, enak, sangat enak dengar. Enak didengar? Kamu di sini seperti di rumah sendiri, teriak dan nyanyi sepuasnya. Boleh naik ke atap? Boleh. Ayah, aku bawa Xinghua dan Yunxiu. Jalan-jalan ke kolam. Oak, Kami pergi dulu. Hati-hati. mau kami bawa makanan? Enggak, kami sebentar lagi balik. Xinghua. Apa rencanamu selanjutnya? Aku kira aku akan mati di medan perang.
Kalau benar begitu, semua masalah yang sulit akan hilang. Tapi tak disangka kalian menyelamatkanku. Sekarang ini, aku belum punya rencana. Berarti kamu terlahir kembali. Seperti baru bangun dari mimpi buruk. Kamu akan memulai yang baru. Terlahir kembali. Awal yang baru. Aku harap kamu bisa di sini. Memulai hidup barumu. Hidup baru. Pergi. Kalau begitu aku pergi, Yun Xiu. Nyawaku adalah milikmu. Kapanpun kamu mau, ambil saja. Aku tak menyangka bisa selamat. Dan setelah sadar, aku berada di Shanghai, ribuan mil dari medan perang. Tak disangka. Sebenarnya aku juga tak menyangka. Aku bisa bertemu denganmu. Mungkin ini takdir. Kamu bilang ini takdir? Lihat, kamu datang ke Shanghai. Ini takdirmu. Liao Chunfeng. Kita jalan-jalan yuk. Aku ajak kamu lihat pemandangan Shanghai. Oke. Ayo. Ganti pakai ini. Jadi kamu mau gimana ke depannya? Langkah demi langkah saja. Menurutku kamu juga kepikiran, tinggal saja di rumahku. Ngapain tinggal di rumahmu? Kami semua suka sama kamu, lihatlah kamu di rumahku. Ayah mertuaku senang banget. Setelah hujan bunga persik semalaman, di mana di taman untuk menghindari sisa merah. Aku lihat kamu masih ada yang dipikirin. Katakanlah pada kakak ipar. Lihatlah angin ini bikin nyaman ya. Iya kan? Makanya aku bilang jangan pergi. Itu namanya bikin aku lupa pulang ke Kin. Nggak boleh balik ke kelas 11-an. Nggak ada apa-apa kok, kakak ipar nggak bermaksud begitu. Karena aku sayang kamu, pengen kamu tinggal nemenin aku. Kenapa harus punya anak laki-laki sih? Ini keinginan Kuojian, juga harapan ayah mertuaku. Tapi memang, keluarga Kuok kan kaya. Harus ada yang nerusin, tapi anak perempuan juga bisa nerusin kok. Ini harus punya anak laki-laki. Kalau bapakku masih ada, harta pasti semua buat aku. Oh, Tapi kamu masih muda, bisa punya anak lagi. jangan bahas aku, bahas kamu dong. Yunsiu, kamu cantik banget, aku pikir. Yang melamar ke rumahmu pasti banyak banget ya.
Aku ini kayak emas di luar tapi busuk di dalam. Laki-laki lihat aku langsung kabur semua. Bapakku bilang mulutku ini bisa bikin orang hidup mati, orang mati hidup. Laki-laki mana ada yang tahan sama aku? Lihatlah mulai ngomong nggak karuan lagi. Xinghua sini. Mama, bunga ini cantik nggak? Mama cuma jenis enak banget. Xinghua kamu main di tempat lain dulu. Lihat Mama ngobrol sama tante ya. Hati-hati loh. Lihatlah anak perempuan ini baik banget. Iya Xinghua anaknya penurut. Kalau aku punya harta, semua buat anak perempuan. Terima kasih. Xinghua. Kamu naik sini. Yunsha, tolong selamatkan Xinghua Kuyungshu. Chanfeng, cerita tentang kamu dong. Aku orang 11-an, rumah di Gang Suiche dalam gerbang barat. Liu Zhenhua waktu pengepungan kota. Peristiwa ini pernah dengar? Sedikit tahu. Dengar-dengar, waktu itu di 11-an banyak orang mati kelaparan. Ayahku waktu itu berdiri di atas tembok kota membacakan teks. Lalu ditembak mati oleh pasukan Zhensong. Aku kabur karena menghindari pernikahan paksa, lalu ikut ekspedisi utara. Kemudian tertembak dan jatuh ke jurang. Saat aku sadar, sudah sampai di Shanghai, dan melihatmu. Kabur dari pernikahan. Kenapa? Karena kepalaku. Jangan-jangan kamu sedang menyelidikiku? Masa sih? Aku cuma penasaran aja nanya. Kalau gitu, aku cerita tentang diriku ya. Sebenarnya keluargaku cukup berada. Orang tuaku bergerak di bidang ekspor teh. Mereka sering tinggal di luar negeri. Aku sebenarnya bisa ikut mereka ke luar negeri. Hidup berkecukupan tanpa kekurangan. Lalu menikah dengan orang kaya, punya anak, dan hidup bahagia selamanya. Mungkin bagi orang biasa, hidup seperti itu sudah dianggap bahagia. Tapi aku nggak mau. Menurutku hidup seperti itu terlalu membosankan. Siapa bilang perempuan nggak boleh punya keyakinan dan cita-cita sendiri? Yang lebih penting, negara kita sedang menderita sekarang. Aku selalu merasa, sebagai orang Tionghoa di saat seperti ini, harus melakukan sesuatu. Makanya aku gabung dengan Partai Nasionalis. Karena aku yakin, persatuan dan kemakmuran Tiongkok di masa depan harus dicapai melalui 3 prinsip rakyat dan Bapak Jiang Zhongzhen. Maksudmu, 3 prinsip rakyat bisa menyelamatkan Tiongkok? Hanya Partai Nasionalis yang bisa. Xinghua. Xinghua ada di sini. Xinghua, kamu baik-baik saja? Baik. Nyawa Yunxiu dan Xinghua semuanya diselamatkan olehmu.
Syukurlah kau baik-baik saja. Jangan bicara dulu, sini. Lanjutkan periksa nadanya. Tuan Kuo, bisa ikut aku keluar sebentar? Ada penyakit serius apa lagi? Nggak ada, Yunxiu. Jangan overthinking. Cuma kena air aja kok. Udah merasa lemas banget. Cuma pengen tidur aja. Tuan Kuo, perempuan ini siapa hubungannya denganmu? Dia anak temanku. Sekarang dia sudah menikah belum? Soal dia menikah atau tidak, aku kurang tahu. Dia sekarang sedang hamil. Hamil? Tidak, kamu harus pastikan. Kalau dia masih perawan, aku akan periksa lagi lebih teliti. Ayo, aku periksa lagi. Kuo Jian, ayo kalian berdua keluar sebentar. Ayo. Aku kenapa, dokter? Aku tidak sakit parah, kan? Tidak apa-apa, istirahat saja beberapa hari. Cuma kecapean. Ayah, tidak mungkin salah kan? Tidak mungkin salah. Tuan Ye sering mengobati Yanjisan. Mana mungkin salah? Ayah, kalau begitu Yunxiu sudah pernah menikah? Kita harus tanya Yunxiu dengan baik-baik. Dia tidak pernah bilang. Mungkin dia tidak ingin memberitahu. Tidak mungkin, menurutku Yunxiu cukup terbuka. Kalau kita tanya, dia pasti akan memberitahu. Ini hal besar. Aku pikir-pikir dulu. Nanti aku tanya Yunxiu. Kalau Yunxiu tidak mau bilang, kita pura-pura tidak tahu saja. Lagi pula perutnya semakin besar. Nanti lihat sendiri dia mau bilang apa. Yunxiu ini, hal sebesar ini kok disembunyikan dari kita? Mungkin. Hamil atau tidak, bahkan dia sendiri tidak tahu. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Aku yang harus berterima kasih padamu. Sekarang tidak hanya lukaku membaik, hatiku juga lebih tenang. Ini untukmu. Sering-seringlah memainkannya di tangan. Bagus untuk pemulihan luka tanganmu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Tapi ada satu hal lagi yang ingin ku minta. Katakan. Bisa tolong cari tahu kabar Yunxiu? Dan juga adik perempuanku. Hidup atau mati. Kalau tahu kabarnya, beritahu aku. Aku yakin kamu pasti bisa. Baik, akan kucoba. Terima kasih. Kalau gitu, istirahatlah lebih awal. Baik, selamat malam. Kamu bilang kalian memanggil tabib, apa dia benar-benar bisa? Pasti penipu. Cuma minum sedikit air, kok bolak-balik periksa nadi. Ayahku kan khawatir sama kamu. Takutnya kamu ada bagian yang terluka, jadi bilang ke tabib. Suruh dia periksa dengan teliti. Singhua mana? Jangan khawatir, Singhua baik-baik saja. Dibawa pelayan, main di halaman. Hati-hati ya. Yunxiu, kali ini berkat kamu. Kamu adalah penyelamat keluarga Kuo. Nggak sampai segitunya. Sudah seharusnya. Nanti aku ajak kamu ke kamarku pilih baju. Lihat, kemarin kamu cuma pakai baju sembarangan. Langung bikin rumah Kuo terang. Kalau pilih 2 setel yang bagus, bisa bikin seluruh kota Kuo terang. Aku bisa bikin seluruh kota Kuo silau. Wang Biao, segera pergi ke Gang Sui C, 11-an. Selidiki diam-diam apakah ada Liao Chunfeng dan Yunxiu. Kedua orang ini
serta kehidupan pernikahan Liao Chunfeng. Hobi, kepribadian, cara bergaul, dan kecenderungan politik. Singkatnya, semakin detail semakin baik. Mencerti. Jah dan adik Liao Chunfeng, Liao Qiu. Situasinya juga perlu diketahui, cepat pergi dan kembali. Sudah, kamu jangan pilih kata aku. Bajumu bagus-bagus, tapi aku nggak muat, semuanya terlalu kecil. Ini aja yang pas, lihat aku kayak dibungkus. Dan baju-baju kalian, aku nggak cocok pakainya. Nggak nyaman. Aku bantu cari. Yun Xiu, coba pakai yang ini. Baju ini waktu aku nikah. Bahannya bagus banget. Kamu pakai baju pengantin seharian. Orang-orang bakal ngira aku gila. Sudah, jangan pilih-pilih lagi. Aku pakai yang ini aja, bagus kok. Kamu selalu bilang dirimu gemuk. Aku mau lihat dagingnya di mana. Aku pegang. Dagingnya di mana sih? Jangan ganggu aku paling takut geli. Jangan ganggu aku ya. Yun Xiu, jangan nakal. Cepat turun. Aku tidak akan mengejarmu lagi. Cepat turun, cepat turun. Ada apa? Kamu naik meja itu berbahaya. Jangan lompat, tidak apa-apa. Aku hanya takut geli. Jangan geli-geli aku lagi. Kalau menurutmu begitu, dia memang tidak tahu kalau dia hamil. Dia pasti tidak tahu. Baru saja kami berdua di dalam kamar. Dia bahkan melompat ke atas meja. Kalau di perutnya ada bayi, dia tidak akan berani seperti itu. Tapi itu kan hasil pemeriksaan tabib Ye. Keahlian tabib Ye di sini. Itu nomor 1. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Jangan buru-buru. Aku pikir dulu. Atau nanti saat makan, kita katakan saja yang sebenarnya padanya. Pikir dulu lagi. Terima kasih. Kabar penting, kabar penting. Kabar penting, kabar penting. Kabar penting, kabar penting. Yun Xiu, aku mau menghormatimu dengan segelas. Kalau bukan karena kamu menyelamatkan Xinhua kami, aku tidak akan bisa bertemu lagi dengan putri kesayanganku ini seumur hidup. Aku menghormatimu. Tidak usah menghormati, tidak usah. Aku minum sendiri. Untuk keberanianku ini, kan? Minuman ini enak. Paman, segelas ini aku persembahkan untukmu. Semoga panjang umur, ayo. Baik, 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 baik. Habiskan. Aku menghormatimu lagi dengan segelas. Semoga cepat dapat cucu laki-laki. Semangat, berusaha. Ayo. Yun Xiu, minum sedikit saja. Yun Xiao, baiklah, baiklah. Sudah cukup minum sedikit saja ya. Tidak apa-apa. Dulu aku sering minum dengan ayahku setiap hari. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu bisa minum, tapi sekarang harus sedikit. Kenapa? Tuan, ini obat untuk Nona Yun Xiu. Sudah diambil, cepat rebus. Kenapa kamu memberiku begitu banyak obat? Aku tidak sakit atau apa. Untuk menguatkan badan. Aku kuatkan apa? Aku segini kuatnya, kuatkan lengan atau kaki? Kuatkan, kuatkan, harus kuatkan badan. Sebenarnya ada apa sih? Tidak, Ada apa? bukan Yun Xiu, ayo kita berhenti minum. Sudah cukup minummu, aku ingin bicara sesuatu denganmu. Camarilla, ayah, kalian lanjutkan bicara. Aku belum makan. Sudah cukup makan, ayo kita jalan-jalan, pergi. Aku belum makan. Apa belum makan? Sudah cukup minum, ayo kita jalan-jalan berdua. Paman, sebenarnya ada apa? Kamu pikir Yun Xiu mungkin tidak tahu? Mungkin benar tidak tahu. Paman, sebenarnya ada apa? Katakanlah sesuatu. Paman, aku benar hamil? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Aku lihat wanita lain hamil. Mereka tidak makan, mual, dan muntah. Setiap orang berbeda. Ada yang reaksinya besar. Ada yang reaksinya kecil. Kamu baru hamil, reaksinya belum kuat.
Pantas tabib itu bolak-balik memeriksa denyut nadi. Paman, kamu juga takut dia tidak akurat? Tentu saja. Dia memeriksa lagi denyut nadimu. Kamu benar-benar hamil, dan mungkin anak laki-laki. Yun Xiu, mulai sekarang minum dan bekerja. Harus lebih hati-hati. Oh ya, tadi kamu bilang padaku. Kamu bertemu Liao Chunfeng di Gang Suiche. Di hari pernikahanmu. Liao Chunfeng bilang padamu. Dia pembunuh ayahmu, dan kamu ingin membunuhnya. Tapi tidak tega. Setelah melepaskannya, kamu tidak tega meninggalkannya. Kamu datang ke Shanxi mencari dia. Ternyata dia sudah tewas di medan perang. Akhirnya kamu datang ke sini, benar? Paman, jangan marah. Aku tidak cerita semuanya sebelumnya. Aku takut paman tidak mengerti. Aku juga pernah mengalaminya. Aku tahu kamu wanita yang mengerti perasaan dan kebenaran. Sekarang aku tidak tahu. Apakah Liao Chunfeng benar-benar sudah meninggal? Di medan perang aku hanya menemukan bajunya yang berlumuran darah dan jam saku. Tidak menemukan mayatnya. Para prajurit bilang, mungkin mayatnya sudah dimakan anjing liar. Jadi sekarang, apa rencanamu? Aku ingin melahirkan anak ini. Kenapa? Ini anakku dengan Liao Chunfeng. Yun Xiao. Kamu pernah berpikir tidak? Kalau kamu membesarkan anak sendirian, bagaimana hidupmu nanti? Hidup bisa dijalani kok, cuma wanita bawa anak aja kan. Susah cari cowok ya? Aku emang nggak berniat cari cowok. Walaupun Liao Chunfeng udah meninggal. Tapi dia masih hidup di sini, sambil nunjuk hati. Oke kalau gitu, gini aja. Sekarang di luar juga lagi kacau balau. Mending kamu tenang-tenang gaya, lahiran di rumahku. Urusan lain ngomongnya setelah lahiran. Oke, aku dengerin Om. Makasih ya Om. Jangan bilang makasih lagi ya. Iya nggak akan bilang lagi. Jangan ketawa, nanti bayinya keguguran gimana? Nggak segitunya juga. Aku juga udah punya anak. Pembersihan partai. Kamu masih di Gang Kincir Air nggak? Kiyuyu. Kangen kalian. Chunfeng. Aku hamil.
Ini anak kita berdua. Tenang aja. Aku pasti akan besarkan anak ini sampai dewasa. Tapi aku belum bisa balik ke 11-an sekarang. Takut di jalan ada apa-apa. Nanti setelah aku lahiran, pas anaknya udah agak gedean, aku akan bawa dia balik ke 11-an. Bawa dia ke Gang Kincir Air. Keluarga Liao punya penerus sekarang. Chun Feng. Kamu pasti nggak nyangka ya, aku bisa hamilin anakmu. Kita berdua punya anak. Yun Xiu yang lahirin. Anak musuhmu. Yun Xiu nggak boleh nangis. Aku nggak boleh nangis, harus ceria. Soalnya aku lagi hamil. Aku nggak percaya kamu udah meninggal. Aku belum lihat jenazahmu. Berarti kamu belum mati. Nggak boleh nangis. Aku lagi hamil. Demi anakku, aku harus tetap ceria. Chun Feng. Nama anaknya udah aku pikirin. Kalau cewek namanya Kiu Kiu. Kalau cowok namanya Dan Dan. Lucu banget kan namanya. Kalau saja kamu bisa melihat anakmu dengan mata kepala sendiri. Betapa bahagianya. Sudah kubakar uang kertas untukmu. Kepala Kuo. Sudah kembali. Ambil napas dulu, bicara pelan-pelan. Kepala Kuo. Liao Chunfeng memang tinggal di Gang Suiche, 11-an. Ayahnya adalah salah satu dari kelompok terakhir yang lulus ujian kenegaraan di masa dinasti Qing. Saat Liu Shenhua mengepung kota, ayahnya naik ke kota untuk membacakan tulisan yang mengecam Liu Shenhua dan dibunuh. Dia lulus dari jurusan sastra Cina, Universitas Barat Laut. Prestasi belajarnya sangat bagus, pernah bekerja di pemerintahan provinsi. Tapi entah kenapa, dia pergi tanpa pamit. Di Gang Suiche, memang ada seorang wanita bernama Yun Xiu. Itu adalah saat ayahnya menjelang ajal. Menyuruhnya menikahi Yun Xiao. Tapi di hari pernikahannya, dia langsung kabur. Orang-orang di Gang Suiche juga tidak tahu kenapa dia kabur dari pernikahan. Aku sendiri waktu itu kabur karena menghindari perjodohan. Lalu ikut ekspedisi utara. Kemudian tertembak dan jatuh ke jurang. Saat aku sadar, sudah sampai di Shanghai. Lalu bertemu denganmu. Lalu bagaimana sifatnya? Sifatnya sangat baik. Dia sangat baik kepada semua orang di Gang Suiche. Semua orang sangat menghormatinya. Adik perempuannya bernama Liao Qiwei, seorang yang belajar kedokteran, tapi sekarang tidak ada di Gang Suiche. Tidak diketahui keberadaannya. Saat Liu Shenhua mengepung kota, dia pernah diam-diam keluar kota, merampas gudang makanan Liu Shenhua. Orang-orang Gang Suiche bilang dia pemberani tapi hati-hati. Juga bilang tembakannya sangat jitu. Tembakannya sangat jitu. Aku juga dengar begitu dari orang lain. Lalu kecenderungan politiknya? Ini belum jelas, tapi dia sering menulis artikel mengkritik kegelapan dan ketidakadilan di masyarakat. Karakter pribadinya? Agak tertutup, terutama sombong, tergantung sudut pandang orang. Tidak bisa dipastikan. Lalu gadis bernama Yun Xiu itu, sekarang orangnya di mana? Kata orang-orang di Gang Suiche, Liao Chunfeng kabur di hari pertama pernikahannya. Yun Xiu bilang besoknya mau cari Liao Chunfeng. Malah nggak balik-balik. Kata orang Gang Suiche, mungkin jadi korban perang. Kedua,
Yun Xiu itu cantik banget. Bisa jadi udah nikah di Shanxi. Masa ia sampai sekarang enggak balik ke Gang Sui Che? Oke, aku ngerti. Makasih ya, udah kerja keras. Lanjut kerja aja. Kepala Kuo. Kenapa sampean teliti banget? Nanya-nanya soal Liao Chunfeng? Lihat aku. Organisasi kita punya aturan. Yang nggak boleh ditanya ya jangan ditanya. Ternyata yang dikatakan Liao Chunfeng benar semua. Kalau Yun Xiu yang dia rinduin aja masih hidup apa udah mati, aku bakal usahain dapetin dia. Liao Chunfeng, kamu tunggu aku di sini. Kepala Kuo, maaf ganggu. Ada kabar? Kebetulan aku mau cari kamu. Mau mampir ke rumah? Kita bisa makan malam bareng. Enggak usah. Apa dapat kabar? Bisa kasih tahu aku. Aku bisa terima kok. Gini aja, besok kamu datang ke kantorku. Nanti aku kasih tahu. Oke deh. Beneran enggak mau mampir? Enggak, makasih. Suruh dia masuk. Kepala Kuo. Eyo. Aku panggil kamu hari ini. Pengen kamu dengerin telepon. Halo, selamat siang. Tolong sambungkan ke Skibiko. Kantor Kepala Pang di Kepolisian Distrik 311-an. Halo, selamat siang. Iya, dari mana? Aku Kuo Xiaoyu, Kepala Divisi Telekomunikasi. Bagian Investigasi Partai Shanghai. Kepala Kuo, wah lama dengar nama. Ada perlu apa? Aku mau tanya. Di Geng Shuike, Xian, ada perempuan namanya Yun Xiu enggak? Ada. Emangnya bagian investigasi partai cari dia buat apa? Aku cuma pengen tahu, sekarang Yun Xiu ada di mana? Dia orang pendatang, awalnya mau nikah sama orang Sui Che Siang, yang namanya Liao Chunfeng. Tapi pas malam pernikahannya, si Liao Chunfeng itu kabur. Besoknya, Yun Xiu bilang, mau cari Liao Chunfeng ke Shanxi. Tapi nyarinya sampai lebih setahun, nggak ada kabar sama sekali. Dia nggak pernah balik ke Sui Che Siang lagi, kayaknya udah mati. Atau nikah di luar kota. Kok bisa yakin Yun Xiu nikah lagi? Nggak tahu kan, cewek ini cantik banget. Cewek cantik, mana ada cowok yang nggak suka? Lagi pula, cantik atau nggak cantik. Pasti akhirnya nikah juga, apalagi dia kan pendatang. Di Sui Che Siang nggak ada keluarga atau ikatan. Orang kayak gini pergi terus nggak balik, wajar aja. Oak, Njurdi. Makasih, Kepala Pang. Sama-sama, kalau mau tahu soal situasi 11-an, bisa hubungi saya kapan aja. Oak, Dada. Kamu dengar juga kan? Tapi aku bisa lihat. Kamu masih sayang sama Yun Xiu. Terus ngapa kamu kabur nikah? Aku pergi dulu. Liao Chunfeng. Soal adik kamu, Liao Qiuyu, aku juga udah tanya-tanya.
Sekarang dia nggak di Sui Chesiang, nggak tahu kemana. Makasih. Kamu nggak di Sui Chesiang. Terus kemana? Kamu masih hidup apa udah mati sih? Ma Xiaoyu. Silahkan masuk. Chan Fong. Semua baik-baik aja. Bagus. Cepat duduk, duduk. Aku bawa anggur, ambil 2 gelas dong. Kita minum sambil ngobrol. Oke. Lau MA, kok bisa ada di Shanghai? Sekarang aku di tim aksi. Distrik Shanghai Kantor Investigasi Partai. Eyo. Dulu habis putus sama kamu, aku balik ke Tianjin. Langsung gabung Partai Nasionalis. Terus masuk kantor investigasi Partai Distrik Shanghai. Pelan-pelan sampai jadi kayak sekarang. Cerita soal kamu dong. Aku udah cerita semua. Datang. Tidak lama setelah kamu pergi, aku ikut ekspedisi utara. Tapi dalam satu pertempuran, aku terluka parah. Jatuh dari tebing. Direktur Kuo yang menyelamatkanku. Dia mengirimku ke Shanghai untuk diobati. Dia yang menyelamatkan nyawaku. Lau MA. Sekarang kamu juga anggota Kuomintang. Aku sangat ingin bertanya sesuatu padamu. Direktur Kuo bilang padaku, penyatuan dan kebangkitan akhir Tiongkok harus bergantung pada 3 prinsip rakyat dan Tuan Jiang Zhongzheng. Katanya hanya Kuomintang dan 3 prinsip rakyat yang bisa menyelamatkan Tiongkok. Tapi sekarang tiba-tiba ada pembersihan partai, kan? ya. Kita berdua pernah bertarung bersama. Aku tidak mau menyembunyikan apapun darimu. Ekspedisi Utara mencapai kemenangan sementara. Situasi revolusi untuk menghilangkan warlord sebenarnya sangat baik. Tapi justru di saat ini, Jiang Jieshi tiba-tiba mulai membersihkan partai. Dia membantai anggota partai komunis dengan kejam. Bahkan sayap kiri dalam Kuomintang sendiri, aku jadi bingung. Kenapa dia mengarahkan senjatanya pada orang-orang yang baru saja bertempur bersamanya? Dan caranya sangat kejam sampai tidak manusiawi. Aku benar-benar tidak mengerti. Lagi pula, Partai Komunis adalah orang-orang yang menyelamatkan nyawaku. Saat aku jatuh dari tebing, justru Partai Komunis yang menyelamatkanku. Aku terbaring di tandu, samar-samar mendengar percakapan mereka. Mereka bilang, revolusi pasti membutuhkan pengorbanan. Partai Komunis tidak takut berdarah dan berkorban. Mereka mengantarku ke rumah sakit lapangan, lalu pergi tanpa pamit. Kamu lihat, sekelompok orang dengan keyakinan begitu kuat. Dan rela menolong sesama tanpa pamrih. Kenapa Jiang Jieshi mengarahkan senjata pada mereka? Aku sangat ingin menemui Partai Komunis untuk bertanya pada mereka. Menghilangkan semua keraguanku. Tapi kamu bilang, di mana Partai Komunis sekarang? Ya. Aku juga ingin tahu, di mana mereka sebenarnya? Kenapa? Kamu masih tidak terbiasa minum ini ya?
Aku kasih tahu, ini whisky Skotlandia. Kalau sudah terbiasa, enak banget. Di sini, kamu harus terbiasa dengan ini. Tempat seperti Shanghai ini sangat rumit. Chun Feng, kita baru bertemu hari ini. Meski kita sahabat sehidup semati, tapi beberapa masalah. Aku masih belum bisa lanjut diskusi sama kamu sekarang. Kasih aku waktu buat putusin beberapa hal. Aku harus tentuin apa bisa cerita ke kamu atau enggak. Kamu ngerti enggak? Ngerti. Tentu aja aku ngerti. Cerita dong, gimana caranya kamu bisa masuk kantor investigasi partai? Tempat itu bukan sembarang orang bisa masuk. Direktur Kuo yang suruh aku ke sana. Aku minta tolong dia cari gambar Yun Xiu. Sama adik perempuanku juga. Yun Xiao. Anaknya Higuiki, Hitao Hua. Kamu ingat gak waktu kita pisah terakhir? Kamu ingatkan aku, harus hati-hati dia datang balas dendam. Aku ingat. Tapi aku sama Hitao Hua ini hampir aja jadi suami istri. Ini harus kamu ceritain. Cepetan cerita. Pas hari kamu pergi, Hitao Hua langsung nemuin ke Sui Che siang. Sekretaris Yang. Aku percaya karakter, integritas, sama cita-cita Liao Chunfeng. Soal sikap politik, Anda tahu. Dia lahir dari keluarga kaya feodal terpelajar. Tapi tetap milih gabung Partai Revolusi. Dan dia bilang ke aku, dia terus nyari kita. Tapi jangan lupa, dia dekat banget sama Kuo Xiaoyu. Kamu juga tahu soal Kuo Xiaoyu kan? Keluarganya kaya raya. Dia sekarang itu Partai Nasionalis. Kepala Ruang Telekomunikasi Distrik Shanghai Kantor Investigasi Partai. Dia itu faksi kanan Partai Nasionalis. Chun Feng, Direktur Kuo, lagi ngapain sendirian di sini? Lain kali panggil Xiaoyu aja. aku cuma jalan-jalan. Kalau kamu lagi nggak ada kerjaan, antar aku pulang yuk. Antar kamu pulang? Ayah, Eo. Xiaowi. Bukan aku nggak setuju buat membelotkan. Tapi risikonya terlalu gede. Sekretaris Yang, Anda sendiri bilang, revolusi dan risiko itu berjalan beriringan. Revolusi mana mungkin nggak ada risikonya? Terus menurut kamu gimana? Kita mengambil risiko untuk orang ini. Apakah itu sepadan? Xiao Hui, aku mengerti. Biar aku pikirkan lagi, oke? Sekretaris Yang, kesempatan tidak datang dua kali. Kesempatan selalu ada. Tapi aku khawatir akan ada masalah. Setelah kamu mengungkapkan identitasmu. Jika Liao Chunfeng, maka aku harus bertindak lebih dulu. Baiklah, cari kesempatan yang tepat. Ungkapkan maksudmu padanya, lihat reaksinya. Jika dia mau bergabung dengan organisasi kita, kamu bisa langsung menjadikannya bawahanmu. Jika dia tidak tertarik dengan organisasi kita, maka kamu harus berhati-hati dengan orang ini. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku rasa, jika aku memberitahukan identitas asliku, jelas-jelas padanya, dia pasti akan bergabung dengan kita.
Sampai. Naik dulu, duduk-duduk. Ayo, minum dulu. Chunfeng, ini adalah babi panggang saus 8 rempah dan ayam putih rebus. Ada juga daging merah kecap, ini semua masakan Shanghai asli. Cobalah, semuanya dibuat oleh Bibi Huang. Untuk Bibi Huang, kamu naik ke atas dan istirahat dulu. Barang-barang ini bisa dibereskan besok pagi. Masih bisa makan dengan nyaman? Orang lapar, apapun enak. Apalagi yang tidak biasa. 3 prinsip rakyat. Benarkah bisa menyelamatkan Cina? Aku yakin sekali. Lalu mengapa Jiang Jieshi membantai sesama sendiri? Mengapa tiba-tiba mengarahkan senjata pada saudara-saudara yang pernah berjuang bersamanya? Mengapa membunuh orang komunis? Mengapa bahkan orang dalam partainya sendiri dibunuh? Liao Chunfeng, Mengapa? jika kamu hanya ingin mengatakan ini, maka pergilah. Liao Chunfeng, aku bilang kamu pergi, bukan sekarang. Setidaknya temani aku menyelesaikan makan ini dulu. Aku takut makan sendirian. Masih ada yang ditakutkan oleh partai nasionalis? Tolong, Xiao Yu. Jangan gerak. Aduh. Xiao Yu. Kamu terlalu kasar. Bukannya kamu tidak mau memanggilku Xiao Yu? Bukannya kamu tidak peduli dengan keselamatanku? Kamu ngapain sih? Tidak tahukah betapa berbahayanya itu? Aku hampir saja menembak. Tembak saja. Kalau mati di tanganmu, aku pasrah. Kamu? Aku jujur saja ya. Aku juga tidak tahu kenapa Ketua Jiang melakukan hal seperti ini. Aku juga tidak berhak menilai benar salahnya keputusan tertinggi partai dan negara. Aku juga tidak ingin menilainya. Tapi satu hal, kapanpun itu, aku tidak akan pernah mengkhianati organisasiku, partai dan negaraku. Kai Kenenko. Aku harap kamu juga begitu. Aku lebih berharap aku bisa memiliki keyakinan yang sama dengan orang yang kucintai. Bisa hidup bersama selamanya. Orang yang kau cintai? Kamu bodoh ya? Orang yang kucintai adalah kamu, Liao Chunfeng. Perkayala Padaku. Aku akan memberimu awal yang baru. Maukah kamu menerima takdir baru ini? Menerima aku?
Ekspedisi Utara telah mencapai kemenangan sementara. Sebenarnya situasi revolusi untuk menghapuskan Panglima Perang sangat baik. Tapi justru di saat ini, Jiang Jieshi tiba-tiba mulai membersihkan partai. Dia membantai anggota partai komunis dengan kejam. Bahkan sayap kiri internal partai nasionalis sendiri. Aku tiba-tiba bingung. Kenapa dia mengerahkan senjatanya kepada saudara-saudara yang baru saja berjuang bersamanya? Chun Feng, meskipun kita adalah sahabat sehidup semati, tapi ada beberapa masalah yang belum bisa kubahas lebih lanjut denganmu saat ini. Kamu harus memberiku waktu untuk memutuskan hal-hal tertentu. Apakah bisa kubicarakan denganmu atau tidak? Benar. Aku diperintahkan untuk menyusup ke dalam Departemen Investigasi Partai Nasionalis. Setelah berpisah denganmu waktu itu, aku kembali ke cabang Tianjin dan bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok. Bukan seperti yang dibilang sama kamu sebelumnya, Partai Nasionalis. Identitas asliku adalah anggota Partai Komunis Tiongkok bawah tanah. Tujuan kedatanganku hari ini adalah atas perintah organisasi partai untuk merekrutmu bergabung dengan kami. Aku sudah selesai bicara. Chun Feng, sekarang beritahu aku keputusanmu. Aku sudah memutuskan sejak lama. Aku tahu Partai Komunis Tiongkok mewakili kepentingan mayoritas rakyat Tiongkok. Aku paham prinsip-prinsip partai. Aku yakin hanya organisasi yang mewakili kepentingan mayoritas rakyat Tiongkok yang bisa menang di dunia yang kacau ini dan menyelamatkan Tiongkok. Setila Kedaya Counter-Revolutionary April 12. Organisasi partai kita menderita kerugian besar. Partai kita sedang mengalami masa yang paling sulit dan berat. Karena kamu bertekad bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok, kamu harus siap berkorban kapan saja. Aku mengerti. Aku sudah siap. Kamu benar-benar yakin? Baiklah. Nanti ikut aku ke tempat tinggalku. Kita akan mengadakan upacara sumpah keanggotaan sederhana. Baik. Aku dengan sukarela bergabung dengan Partai Komunis Tiongkok, mematuhi disiplin partai. Berjuang seumur hidup untuk komunisme. Mematuhi disiplin partai. Berjuang seumur hidup untuk komunisme. Menjaga rahasia, dan tidak akan mengkhianati partai. Atas nama organisasi partai, aku menyambut keanggotaanmu. Kamerad Liao Chun Feng. Kamrat Emma Xiao Hui. Kalau aku bisa bertahan hidup, aku akan memberimu banyak anak. Ada anak laki-laki dan perempuan. Saat kamu sudah tua, kamu dan cucu-cucumu bisa naik ke tembok kota bersama. Sekarang kamu adalah wanitaku. Di hidup ini. Dan di hidup selanjutnya. Sampai di hidup setelahnya lagi. Kamu tetap akan menjadi wanitaku. Chun Feng, kamu ada di mana sebenarnya? Anak kita sebentar lagi lahir. Terima kasih. Terima kasih Bu Huang, silakan lanjutkan pekerjaan lainnya. Terima kasih. Ayo Berselang.
Silakan makan. Saya bisa sendiri. Yang saya bicarakan sebelumnya, kamu belum memberi jawaban. Masih tidak bisa melupakan Yunsiu. Kami sudah mencarinya, tapi belum ada kabar. Apa kamu akan terus menunggunya? Saya tahu. Yunsiu adalah wanita yang baik. Saya dan dia memang tidak berjodoh. Perasaan pribadi memang penting, tapi sekarang negara kita dalam keadaan miskin dan terbelakang. Jika setiap orang seperti saya hanya fokus pada perasaan pribadi, lalu siapa yang akan mengubah nasib negara? Menurutmu, apa yang bisa mengubah nasib negara kita? Setiap orang Tionghoa. Hanya jika setiap orang Tionghoa bersatu dan bertindak, bukan mengutamakan perasaan dan kepentingan pribadi, baru negara kita bisa memiliki hari yang makmur dan sejahtera, dan benar-benar mengubah nasib negara kita yang miskin dan terbelakang, sering dihina dan ditindas. Kamu berbicara dengan sangat baik, Liao Chunfeng. Hanya jika setiap orang Tionghoa mengambil tindakan nyata, tidak terus terpuruk dalam perasaan dan kepentingan pribadi, baru negara kita memiliki harapan. Xiao Yu, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih karena telah mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Tapi tidak ada yang mau mendengar atau memahami isi hati saya. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya, memberi saya kesempatan untuk memulai baru. Saya benar-benar ingin memulai lagi. Xiao Yu, kamu tidak salah. Jika dua orang yang saling mencintai memiliki keyakinan yang sama, itu akan menjadi hal yang sangat membahagiakan. Kamu benar-benar mau? Chunfeng, saya sudah mengajukan ke atasan dan sudah disetujui. Kamu akan bekerja di Departemen Investigasi Partai untuk urusan telekomunikasi dan intelijen. Ini adalah pemancar. Ada petunjuk di sini, lihat, tegangan dan pencahayaan. Sebelum digunakan, kamu perlu menyesuaikannya terlebih dahulu. Chunfeng, Kepala Distrik Li bilang, sekarang pekerjaanmu di bidang telekomunikasi dan intelijen sudah cukup dikuasai. Dia ingin kamu belajar sebentar di tim aksi. Ini urusan Kapten MA, aku akan mengantarmu menemuinya. Baiklah, baiklah. Ayo. Kapten Ma. Direktur Kuo, angin apa yang membawamu ke sini? Ini anggota baru dari ruang telekomunikasi kami, Liao Chunfeng. Jangan meremehkannya, dia pahlawan perang ekspedisi utara. Maksud Kepala Distrik Li adalah agar dia belajar lebih lama di sini. Chunfeng, ini Kapten MA. Halo, Kapten MA. Pahlawan perang ekspedisi utara, pasti akan kusambut dengan hangat. Tidak berani, tidak berani. Tuan Liao tampan dan berbakat, bisa datang ke sini. Pasti akan membuatku semakin kuat. Kalau begitu, mohon bimbingannya, Kapten MA. Sepertinya Kalian Kokok. Cocok itu bagus, tapi Kapten MA, aku akan bicara jujur dulu. Jangan memperlakukan orang baru dengan buruk. Orang yang dibawa langsung oleh Direktur Kuo, mana berani aku? Tenang saja. Bagaslah.
Secila Kedata Counter-Revolutioner, April 12. Organisasi bawah tanah kami di Shanghai menderita kerugian besar, kurasa. Di kantor distrik Shanghai, Kepala Distrik Li dari Departemen Investigasi Partai. Pasti ada informasi tentang pos penghubung bawah tanah kami. Aku ingin segera mendapatkan informasi ini untuk mengatur pos penghubung yang sesuai. Untuk dipindahkan dan ditarik. Mencegah musuh memberikan pukulan menghancurkan sekaligus pada organisasi bawah tanah kami di Shanghai. Mengerti? Selama informasi itu ada di Kepala Distrik Li, aku pasti akan berusaha mendapatkannya. Liao Chunfeng sudah bergabung dengan organisasi kami. Usahakan bawa dia dan informasi itu kembali. Setelah pulang kerja hari ini, kita makan dulu. Lalu temui atasanku, yaitu pemimpin utama organisasi bawah tanah Shanghai. Benarkah? Bagus sekali. Kepala distrik, kumpulkan tim aksi, segera berangkat. Kepala distrik mau kemana? Aksi apa? Jangan banyak tanya, nanti di tempatku beritahu. Ya. Eyo. Sebenarnya apa sih, sampai segitu desaknya? Kita buru-buru mau kemana nih? Kawan-kawan, situasi perjuangan sekarang sangat genting. Kita harus tetap waspada dan bersembunyi dengan baik. Musuh mungkin sudah mengetahui sebagian besar titik kontak bawah tanah kita di Shanghai. Tujuan rapat kita hari ini adalah merencanakan pemindahan titik kontak dan menyusun rencana darurat serta rute evakuasi dari Shanghai. Untuk berjaga-jaga. Aku dapat kabar rahasia, pimpinan utama Partai Komunis Bawah Tanah sedang rapat di ruang 401 di Shanghai. Sekarang kita akan menggerebek mereka sekaligus. Ingat, jangan biarkan seorang pun lolos, jangan tinggalkan satu nyawa pun. Bunuh semua pimpinan Partai Komunis di Shanghai. Lalu malam ini, kita akan melakukan operasi gabungan dengan intelijen titik kontak bawah tanah Partai Komunis yang sudah kita ketahui. Bersama Kamar Dagang Intelijen Militer. Membersihkan sampai tuntas sisa-sisa kekuatan Partai Komunis di Shanghai. Jika tidak ada halangan, sebelum matahari terbit besok pagi, tidak akan ada lagi Partai Komunis di Shanghai. Halo, lokasi operasi adalah nomor 401 yang subuh. Komandan meminta kalian segera datang.
Pasukan bantuan akan tiba dalam 10 menit. Ada yang mau menambahkan? Bersiap bertindak. Kepala distrik. Kita tidak menunggu bantuan, kita kekurangan orang. Tidak bisa menunggu lagi. Aku khawatir akan ada masalah. Aksi. Kita ketahuan, cepat mengungsi. Cepat, lewat sini. Cepat. Kapten Ma, ada apa? Cepat, lewat pintu belakang. Pergi. Sekretaris Yang. Jangan bergerak. Sekretaris Yang, pasti ada pengkhianat di antara kita. Rapat kalian terbongkar. Hari ini Kepala Distrik Li tiba-tiba membawa kami untuk menangkap kalian. Baru sampai sini aku tahu tujuannya. Aku dan Kamerat Liao Chunfeng terpaksa mengambil tindakan darurat. Dia adalah Liao Chunfeng. Sekretaris Yang. Semua orang di titik kontak yang tercantum dalam intelijen ini harus mengungsi sebelum malam, kalau tidak akan berbahaya. Pasukan aksi segera datang untuk membantu. Kita juga harus segera pergi. Cepat lakukan sesuai rencana. Atur titik kontak sesuai intel yang ditampilkan. Evakuasi dan mundur harus selesai sebelum gelap. Cepat pergi. Cepat kejar, cepat kejar. Kita ke arah berlawanan, alihkan perhatian musuh. Cepat pergi. Cepat, di sana di sana. Cepat di sana, jangan biarkan mereka kabur. Kejar mereka, kejar. Cepat kejar. Berhenti. Cepat, cepat, berhenti. Chanfeng, kamu lindungi sekretaris yang mundur dulu, aku yang tanggung perlindungan. Tidak bisa, kalian yang mundur, aku yang bunyi. Ada perintah. Pergi. Cepat pergi. Lau Ma cepat pergi. Lau Ma, cepat. Cepat pergi. Sini. Cepat. Ikut aku. Sini. Sekretaris Yang, Ahad melawan mereka. Kamerat Liao Chanfeng, tembak aku. Apa? Kamerat Ma Xiaohui sudah gugur.
Sekarang aku perintahkan kamu, gantikan Ma Xiaohui. Terus menyusup di jantung musuh, cepat, laksanakan perintah. Apalagi yang kamu tunggu? Cepat tembak aku. Hanya dengan membunuhku, keraguan musuh padamu bisa hilang. Selesaikan tugas ini dengan baik. Ini satu-satunya pilihan kita sekarang. Cepat, laksanakan perintah. Baik, datang. Tidak bisa. Tidak bisa. Aku tidak sanggup. Aku melawan mereka. Kamerad Liao Chanfeng. Menyelesaikan tugas ini, butuh keberanian berkorban. Dan semangat tanpa takut, kamu harus seperti bom waktu. Tersembunyi di jantung musuh, sekali meledak. Akan memberikan pukulan mematikan pada musuh. Menyelesaikan tugas ini, butuh sifat sabar dan menunggu. Lebih sabar dan menunggu lebih lama. Sampai saat yang tepat tiba. Kamerad Liao Chanfeng. Mulai hari ini, baik musuh kita maupun kamerad sendiri, tidak akan tahu identitas aslimu lagi. Di hari-hari mendatang, kamu akan menghadapi kecurigaan musuh, kamerad kita sendiri, serta kesalahpahaman dari keluarga dan teman. Tuduhan dan penolakan, kau akan hidup dalam kesepian untuk waktu yang lama. Tanpa kamerad, tanpa dukungan, juga tanpa bantuan dari rekan-rekan. Kau akan bertarung sendirian dalam diam. Satu-satunya yang bisa menopangmu adalah keyakinan dalam hatimu. Dan sumpah yang kau ucapkan saat bersumpah. Kau harus ingat, meski tak ada yang tahu siapa dirimu, tapi kau harus ingat siapa dirimu sebenarnya. Kamerad Liao Chanfeng. Kepala Distrik Li dan Kapten MA. Membawa 3 anggota tim aksi. Mereka berjaga di pintu belakang. Aku dengan 4 orang bersaudara berjaga di pintu depan. Tiba-tiba dari pintu belakang terdengar suara tembakan. Kami berlima buru-buru berlari kembali. Lalu melihat Kapten MA dan seorang pria berbaju panjang. Dari arah pintu belakang berlari ke arah kami. Dan menembak ke arah kami. Karena kejadiannya mendadak, semua orang tidak siap. 4 anggota selain aku, semua tertembak dan jatuh. Aku membalas demi membela diri. Saat itu, polisi dan anggota yang datang bantuan, semua tiba. Mereka lihat situasinya tidak benar, buru-buru balik ke pintu belakang. Aku langsung mengenali pria berbaju panjang itu. Adalah penanggung jawab Partai Komunis di Shanghai. Aku buru-buru mengejarnya. Saat itu aku benar-benar tidak sempat memedulikan di mana Kapten MA berada. Aku mengejar sampai ke gudang itu. Pria berbaju panjang itu tiba-tiba berbalik dan menembak ke arahku. Aku juga angkat senjata balas, 2 tembakan semua kena sasaran vital. Lalu polisi dan orang-orang belakang. Semua sampai.
Proses kejadiannya seperti ini. Max Sadmo. Kapten MA adalah anggota bawah tanah Partai Komunis. Dia dan para komunis yang rapat di Yang Suku nomor 401 menghabisi kepala distrik Lee dan orang-orang yang kami kirim sebelumnya. Aku hanya menceritakan proses kejadian dengan sangat objektif. Bagaimana sebenarnya fakta kejadiannya? Aku benar-benar tidak bisa sembarang menduga. Investigasi menunjukkan, Kapten MA memang anggota bawah tanah Partai Komunis. Mata-mata yang menyusup di internal kami. Dia mencuri dari kantor kepala distrik Lee. Laporan kami tentang titik kontak bawah tanah Partai Komunis. Situasi distribusi di Shanghai. Membuat titik kontak yang kami kuasai pindah lebih awal. Dan menarik diri dari Shanghai, menyebabkan kami gagal total. Aksi menghabisi anggota bawah tanah Partai Komunis Shanghai. Dia memang seperti yang kamu katakan, membunuh anggota tim aksi. Tidak hanya itu, dia juga membunuh kepala distrik Lee dengan tangannya sendiri. Dalam proses melarikan diri, dia juga membunuh banyak polisi dan anggota tim aksi yang bergegas untuk memberikan bantuan. Oh, begitu. Kalau bukan karena dia menembakku, aku tidak akan menyangka. Dia ternyata seorang komunis. Ya, aku juga sulit mempercayainya. Tapi, penilaianmu saat itu benar. Orang yang memakai baju panjang itu memang seorang komunis, pemimpin utama partai bawah tanah di Shanghai. Nama samarannya adalah Yang Hongtao. Orang-orang komunis memanggilnya Sekretaris Yang. Kami sudah lama memburunya secara rahasia, tidak menyangka hari ini dia malah terbunuh olehmu. Benarkah? Meskipun operasi ini gagal, kamu justru berjasa besar. Apa jasaku ini? Banyak anggota tim yang tewas dalam operasi ini. Aku hanya beruntung. Aku dengar dari Direktur Kuo. Saat ekspedisi utara, kamu adalah pahlawan perang. Bukanlah pahlawan perang. Aku hanya seorang komandan kompi penembak jitu. Pernah ikut dalam pertempuran melawan Warlord Zili di utara. Aku dipindahkan ke Shanghai untuk berobat. Kalau begitu, kamu orang utara. Orang 11-an, Shaanxi. Aku orang Pingliang, Gansu, terluka dalam pertempuran Wuchang saat ekspedisi utara. Kepala distrik Li tewas, tim aksi kehilangan banyak anggota. Di masa kritis, partai butuh orang. Kantor ini mulai sekarang jadi milikmu. Kamu bisa membereskannya sendiri. Identitas asliku adalah anggota Partai Komunis Tiongkok, Partai Bawah Tanah. Tujuanku datang hari ini adalah atas perintah organisasi partai untuk merekrutmu bergabung dengan kami. Setelah pulang kerja hari ini, kita makan dulu. Lalu menemui atasan saya, yaitu pemimpin utama organisasi Partai Bawah Tanah Shanghai. Chun Feng, kamu lindungi sekretaris Yang, mundur dulu. Aku yang bertanggung jawab memberi perlindungan. Ayo pergi. Lau MA, cepat pergi Lau MA. Liao Chun Feng, tembak aku. Sekarang aku perintahkan kamu menggantikan MA Xiao Hui. Terus menyusup di jantung musuh. Mulai hari ini, baik musuh kita maupun kawan sendiri, tidak akan ada yang tahu identitas aslimu lagi. Di hari-hari mendatang, kau akan hidup dalam kesepian yang panjang, tanpa teman seperjuangan, tanpa dukungan. Satu-satunya yang bisa menopangmu adalah keyakinan dalam hatimu dan sumpah yang kau ucapkan. Kau harus ingat, meski tak ada yang tahu siapa dirimu, tapi kau harus ingat siapa dirimu sebenarnya.
Selamat, selamat. Ada apa, Kapten Liao? Kau cepat sekali jadi komandan tim aksi. Dalam sejarah Departemen Investigasi Partai, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kok kelihatannya kau tidak senang sama sekali? Mana mungkin aku senang? Kepala distrik Li dan begitu banyak saudara meninggal dalam operasi ini. Aku jadi komandan dengan harga yang terlalu mahal. Memikirkannya saja sudah membuatku sedih. Jah, sudah lama kenal Kapten MA. Ternyata tidak tahu dia adalah anggota bawah tanah Partai Komunis. Dan dia bahkan membunuh kepala distrik Li dengan tangannya sendiri. Orang ini benar-benar pandai menyembunyikan diri. Ya, aku juga tidak menyangka. Ada apa? Masih sedih karena masalah Kapten MA? Banyak orang yang pergi sekaligus di sekitarku. Tiba-tiba aku merasa sangat kesepian. Aku agak bingung. Nanti aku akan ada di sampingmu. Kau tidak akan merasa kesepian dan bingung lagi. Revolusi selalu ada pengorbanan. Jangan dipikirkan terlalu banyak. Aku benar-benar tidak menyangka kita akan berada di Shanghai yang jauh dari medan perang. Sinanggata kamu di sampingku.